Engkau Bapa kami yang baik, yang sungguh baik dalam hidup ini. Karena tidak ada pribadi yang seperti Engkau Tuhan, yang mengasihi kami, yang mencintai kami, seperti yang telah Engkau lakukan, seperti yang telah Engkau buktikan bagi kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk menenangkan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau menguasai sepenuhnya ya Tuhan, sehingga apa yang ada di hadapan kami, yang akan kami baca, yang akan kami renungkan pagi ini, sungguh boleh meneguhkan dan menguatkan setiap kami ya Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah kiranya Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu ini menjadi penyambung lidah-Mu, untuk menyampaikan kebenaran-Mu bagi kami semua, baik hamba yang menyampaikan sendiri maupun juga seluruh jemaat Tuhan. Berkatilah kami semua dengan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Demi Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita kembali boleh berkumpul di dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kita akan membaca satu bagian firman Tuhan sebagai perenungan kita pada pagi ini, yang terdapat di dalam 1 Tawarik 29 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 19. 2 Tawarik pasal 29 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya mengundang kita untuk membaca bagian firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya akan membacakan ayat yang bernomor genap, Bapak Ibu Saudara akan membacakan ayat firman Tuhan yang bernomor ganjil. Baik, sudah dapat ya, di depan juga sudah ada. Mari kita memulai pembacaan firman Tuhan. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya bangsa kami, Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Jemaat silakan ya, ayat 11, 1, 2 ya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mu lah segala-galanya. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu sama-sama, dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Baiklah jemaat yang dikasih Tuhan, demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Fokus kita akan kita arahkan ke dalam ayat yang ke-14
di mana Daud berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam bagian-bagian firman Tuhan ini, Daud di dalam doa pujiannya kepada Tuhan, ini merupakan satu bagian penutup dari kitab 1 Tawarik, di mana Daud menjelang akhir dari hidupnya, dia sudah tua, sudah lemah dan terbaring di tempat tidur, dan dia banyak sekali mengalami ketidakberdayaan dalam kehidupannya. Maka di dalam keadaan yang seperti itu, kemudian dia mengumpulkan semua pegawai-pegawainya, semua keluarganya, untuk kemudian menetapkan dan meneguhkan kepada mereka hal-hal penting yang harus dia sampaikan kepada umat itu, menjadi satu ketetapan yang harus mereka lakukan ketika Daud kemudian dipanggil oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah dia mengungkapkan semuanya itu, termasuk salah satu di antaranya itu bicara tentang pembangunan rumah Allah, pembangunan bait suci. Maka di akhir daripada perintah dan penegasan yang diberikan oleh Daud kepada segenap bangsa itu, dia mengakhirinya dengan satu pujian kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kalau kita merenungkan hal ini, apa yang ada di dalam hati Daud, yang dia simpan di dalam hatinya, yang dia rindukan di dalam hidupnya, dan kemudian terus dia komitmenkan di hadapan Tuhan, maka sesungguhnya ini semua adalah sesuatu yang didasarkan kepada satu pengertian yang benar akan dirinya, akan keluarganya, akan bangsanya, dan kepada Tuhan yang dia percayai di dalam kehidupannya. Maka dalam pujian yang dia naikkan kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah bangsaku? Pertanyaan ini mengandung satu makna, bahwa Daud ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, siapakah kami? Orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang tidak layak ini, manusia yang berdosa di hadapan-Mu, sehingga Engkau memperkenan kami, Engkau melayakkan kami untuk berdiri di hadapan-Mu, menjadi umat-Mu, dan Engkau pakai untuk menjadi alat yang luar biasa di dalam tangan-Mu bagi pembangunan rumah Tuhan. Kesadaran diri inilah yang kemudian membuat Daud akhirnya menjadi satu pribadi yang punya komitmen yang teguh di dalam Tuhan, yang tidak goyah, yang hatinya tetap melekat kepada Tuhan, dan terus membangun satu komitmen, keinginan di dalam hatinya untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan dari hidupnya yang sudah mendapatkan perkenanan dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kesadaran diri yang benar akan menghasilkan satu nilai atau satu integritas diri yang benar di hadapan Tuhan. Pemahaman akan diri kita yang sebenarnya akan membangun satu integritas diri yang kokoh di dalam Tuhan, walau apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Ada banyak hal silih berganti terjadi di dalam kehidupan kita. Banyak hal yang kita alami di dalam keluarga kita. Ada banyak hal yang akan terjadi di dalam kehidupan ini. Tetapi orang yang memahami dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan, maka dia akan menjadi seorang anak Tuhan yang tetap akan berdiri dengan teguh di hadapan Tuhan dan tidak akan goyah. Kenapa? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mencoba untuk memahami dan menganalisa
berbagai persoalan, permasalahan, dan berbagai keadaan-keadaan yang terjadi di dalam kehidupan ini, berkaitan dengan tingkah laku, perbuatan, cara hidup yang tidak benar yang dilakukan oleh manusia di dalam dunia ini. Akarnya, persoalan yang mendasar itu adalah karena mereka, karena manusia itu tidak memahami siapa dia. Dia tidak mengerti dirinya di hadapan Tuhan. Maka dia melakukan banyak hal yang merusak. Dia melakukan banyak hal yang merugikan orang lain. Dia melakukan banyak hal yang akhirnya menimbulkan persoalan dan permasalahan dimanapun dia berada. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Daud, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, Daud adalah tokoh sentral di dalam perjanjian lama sebagai satu gambaran, atau saya mau katakan itu sebagai satu presentasi, ya, atau sebagai satu wujud dari bangsa yang akhirnya mewakili segenap bangsa itu dan menjadi satu cita-cita hidup dari bangsa Israel. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, bagaimana nama Daud terus disebutkan dan terus diperdengarkan, bagaimana cara hidupnya terus-menerus menjadi satu contoh teladan yang terus-menerus ditunjukkan di dalam firman Tuhan. Dan ini tentu bukan sesuatu hal yang mudah, yang terjadi begitu saja. Tetapi di dalamnya semua itu terjadi oleh karena Daud memiliki satu pengenalan dan pemahaman diri yang tuntas di hadapan Tuhan. Maka cita-cita Israel sesudah masa Daud, bahkan sampai mereka ada di dalam pembuangan di Babel, dan ketika mereka Tuhan kembalikan ke tanah perjanjian, maka hidup Daud, teladan Daud itu menjadi satu contoh yang terus menerus mereka perdengarkan, dan sampai dengan hari ini Daud menjadi satu tokoh sentral di dalam kehidupan Israel sebagai bangsa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menarik. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa hal ini membuat Daud begitu penting bagi bangsa Israel? Yang alasan yang pertama, karena dia adalah seorang anak Tuhan yang sadar dirinya, yang mengenal dan memahami dirinya secara tuntas di hadapan Tuhan. Maka di dalam 14 ketika dia berkata, Tuhan, siapakah aku ini? Siapakah aku Tuhan? Karena memang kalau kita melihat latar belakang kehidupan Daud, dia bukan keluarga yang terpandang. Isai hanyalah seorang penggembala domba yang kecil yang ada di Bethlehem. Dia bukan orang yang cukup terpandang di tengah-tengah kaum keluarganya. Bahkan Daud pun dia adalah anak yang paling bungsu. Dan dalam keluarga Israel, anak bungsu itu adalah anak yang tidak terlalu dipandang, karena dianggap sebagai yang paling belakang. Tapi ketika Tuhan mengangkat dia dari yang tidak berarti menjadi berarti, maka di situ kemudian membuat dia sadar akan hidupnya, sadar akan dirinya, bahwa semua itu adalah karena Tuhan, bukan karena kehebatannya. Dia bisa menjadi raja atas Israel, itu semua adalah karena Tuhan. Dia bisa menjadi orang yang penting bagi umat Tuhan, itu adalah karena Tuhan. Dia menyadari akan semua itu bahwa hidupnya, jabatannya, keluarganya, semua yang dia punya di dalam hidup ini, dalam hidupnya adalah karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Daud dia bukan hanya menjadi seorang yang hidup takut akan Tuhan, yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Daud dalam cita-citanya sebagai seorang raja, dia tidak pernah mencita-citakan kerajaan yang besar. Dia tidak pernah mencita-citakan kerajaan yang hebat di bumi ini. Tapi cita-citanya hanya ada satu, yang selalu dia doakan,
yang selalu dia rindukan, yang selalu dia gumulkan di hadapan Tuhan. Walaupun kemudian Tuhan berkata kepadanya bahwa apa yang dia inginkan, yang dia cita-citakan itu tidak akan bisa dia lakukan, yaitu membangun rumah bagi Tuhan. Dan ketika Daud berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau bangun rumah bagimu, aku mau membangun bait suci bagimu. Tapi Tuhan katakan, enggak, kamu tidak boleh bangun itu, karena tanganmu berlumuran darah dan engkau tidak layak untuk membangun rumah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jawaban Tuhan kepada Daud tidak menyurutkan hatinya dari komitmennya, kerinduannya kepada Tuhan untuk membangun rumah bagi Tuhan seperti yang ada di dalam hatinya. Walaupun Tuhan berkata kepadanya, kamu tidak layak untuk membangun rumah itu, tapi dia tidak mundur dan kemudian berkata, ya sudah, kalau begitu aku tidak lakukan apa-apa lagi, aku tidak akan kerjakan apa-apa lagi, aku selesai sampai di sini. Tidak. Tapi walaupun Tuhan berkata kepadanya, kamu tidak boleh membangun rumah itu, karena tanganmu berlumuran darah dan engkau tidak layak. Daud ketika dia pergi berperang, dia menang. Banyak barang rampasan dia bawa pulang dari peperangan itu. Dia tidak ambil satu barang pun dari rampasan itu. Semua yang berharga, semua yang mulia yang dia dapatkan dari peperangan itu, dia khususkan untuk Tuhan. Dia simpan di dalam perbendaharaan kerajaannya untuk persiapan pembangunan bagi rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa Daud bisa punya komitmen yang tidak pernah berubah sekalipun apa yang dia mau, yang dia inginkan, yang dia cita-citakan di dalam hidupnya tidak tercapai, tapi dia tetap di dalam komitmen dan terus melakukannya. Karena Tuhan berkata kepadanya, anakmu nanti Salomo yang akan membangunnya. Walaupun Tuhan tunjuk Salomo, tapi Daud tetap mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik yang dibutuhkan untuk pembangunan rumah itu. Kenapa begitu? Karena integritas dirinya yang tuntas di hadapan Tuhan. Dia kenal dirinya, dia tahu siapa dirinya di hadapan Tuhan. Maka ketika dia berkata, Tuhan, siapa aku? Pertanyaan ini menjadi bukan sekedar satu refleksi diri Daud di hadapan Tuhan, tapi sekaligus menjadi satu pernyataan dirinya kepada Allah Tuhan. Satu pengakuannya kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hanya ada sampai dengan hari ini hanya karena anugerah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita merenungkan kehidupan Daud. Menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini adalah komitmen seperti apa yang sedang kita bangun di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaan yang lebih penting untuk kita pikirkan dan kita renungkan pada saat ini adalah, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya sudah memiliki satu pengenalan diri yang tuntas di hadapan Tuhan, sehingga kita sadar siapa kita menyadari bahwa hidup kita ini adalah karena anugerah Tuhan, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena campur tangan Tuhan, kalau bukan yang Tuhan yang memegang tangan kita, memelihara hidup kita sampai dengan hari ini, maka kita tetap bukan siapa-siapa dan kita tidak punya sesuatu apa-apa di dalam hidup ini. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perenungan yang pertama yang mau kita renungkan, kita pikirkan, kita refleksikan di dalam hidup kita hari ini adalah, sudahkah kita mengenal siapa kita di hadapan Tuhan? Dan apakah itu kemudian membawa kita kepada satu kesadaran bahwa hidup ini adalah karena Tuhan? Dan kemudian itu mendorong dan menggerakkan hati kita untuk memberikan yang terbaik dari hidup kita ini kepada Tuhan. Untuk memiliki hati, komitmen, kerinduan yang sungguh di dalam hidup kita, bahwa kita mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan pekerjaannya. Daud tetap
di dalam komitmennya kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan berkata, bukan kamu, tapi anakmu. Tapi dia terus berjuang untuk pekerjaan Tuhan. Dia tidak berhenti. Dia terus memikirkan pekerjaan Tuhan. Dia tidak hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Dia tetap memiliki hati yang rindu bahwa dia ingin agar kerajaannya menjadi kerajaan Tuhan, di mana di dalam kerajaan itu nama Tuhan diserukan dan dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang menjadi kerinduan di dalam hati kita saat ini? Untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita kasihi di dalam kehidupan kita. Dalam hati kita apa yang menjadi kerinduan yang Tuhan taruh dalam hati ini untuk gereja kita? Hal-hal apa yang terus-menerus kita perjuangkan dari hidup kita, yang terus kita upayakan dari hidup kita, sebagai satu wujud dari kesadaran diri bahwa kita ada, semua adalah karena anugerah Tuhan. Kita hidup sampai dengan hari ini, bahwa itu semua adalah karena kebaikan Tuhan bagi kita. Sehingga kita tetap ada di dalamnya dan kita terus berjuang, terus berjalan, dan terus melakukan yang terbaik dari hidup kita bagi Tuhan. Seperti Daud, kita belajar satu contoh yang kita mau belajar, kita mau teladani dari Daud pada hari ini, yaitu hidupnya yang tetap di dalam komitmen sepenuhnya kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kesadaran diri Daud membawa dia kepada satu pengertian yang benar di hadapan Tuhan, bukan hanya tentang siapa dirinya, yang kemudian melahirkan satu nilai diri yang benar di hadapan Tuhan, tapi juga kesadaran diri Daud membawa dia kepada satu pengertian dan pemahaman bahwa apa yang dapat dia lakukan bagi Tuhan, apa yang dapat dia persembahkan kepada Tuhan itu bukan karena kemampuan dan bukan karena kehebatannya, tetapi semata-mata itu adalah karena Tuhan. Semua adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Maka kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14 tadi, ya, kemudian di dalam ayat yang ke-16 dan di dalam ayat yang ke-8, ayat yang ke-17, 3 kali Daud mengulangi pertanyaan yang sama, pernyataan yang sama, yang dia katakan apa? Bahwa semuanya itu kalau kami dapat memberikan persembahan kepada Tuhan, itu semua adalah darimu, bukan karena kami. Kalau kami dapat memberi sesuatu dari apa yang kami punya, dari apa yang kami miliki dalam hidup ini, itu adalah dari Tuhan. Itu semua adalah dari Tuhan dan karena Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun Daud sudah mengumpulkan banyak hal yang berharga bagi pembangunan rumah Tuhan itu, kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam ayat-ayat yang selanjutnya, di situ dikatakan, ya, bagaimana banyaknya barang-barang yang berharga yang telah dikumpulkan oleh Daud bagi pembangunan rumah Tuhan itu luar biasa sekali. Karena dia mampu mengumpulkan banyak, bukan hanya perak tetapi emas dalam jumlah yang sangat besar sekali. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga, ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Ayat 2 dan ayat yang ketiga. 1 Tawarik 29 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Daud firman Tuhan katakan, dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, kayu untuk barang-barang kayu, batu permata syoham dan batu permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu-batu mahal, batu mahal-mahal dan sangat banyak pualam. Lagi pula
oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah sediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Ayat 4. 3.000 talenta emas dan dari emas Ofir, dan 7.000 talenta perak untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas untuk barang-barang emas dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan. Setelah Daud mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pembangunan rumah Allah, emas, perak, lain sebagainya dalam jumlah yang besar, lalu kemudian apa dia lakukan? Dia masih merasa kurang dan belum cukup dengan itu. Sekalipun sebenarnya semua itu mungkin bisa lebih dari apa yang dibutuhkan. Tetapi dia katakan di ayat yang ketiga, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka aku mengkhususkan dari barang-barang milikku sendiri untuk aku persembahkan bagi pembangunan rumah Allahku. Dia berikan emas dalam jumlah yang besar. Dalam ayat 4 itu dikatakan 3.000 talenta emas. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan lagi hitungan ons, tapi apa? Kilo. Ya. Itu bukan lagi hitungan ons, tapi itu hitungan kilo. Ratusan kilo dia khususkan untuk pembangunan rumah Allah dari miliknya sendiri. Dan itu bukan emas sembarangan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita baca di situ, itu emas dari Ofir. Itu adalah emas terbaik. Emas terbaik itu yang dipersembahkan oleh Daud kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kesadaran dirinya bahwa apa yang dia punya itu semua adalah dari Tuhan. Dan kalau dia bisa memberikan persembahan, itu semua adalah karena Tuhan, bukan karena kuat dan gagahnya, bukan karena kemampuannya. Maka di situ Daud di dalam komitmennya kepada Tuhan memberikan yang dapat dia persembahkan kepada Tuhan, bukan hanya secukupnya sekedar, tapi yang terbaik dia berikan untuk pembangunan rumah bagi Allahnya. Menjadi pertanyaan bagi kita pada pagi hari ini adalah, apa yang sedang kita persiapkan untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Dulu mungkin sudah, tapi sekarang firman Tuhan pada hari ini bertanya kembali kepada kita, apa yang sedang kita persiapkan dari hidup kita, dari apa yang kita punya untuk kita persembahkan kepada Tuhan? Waktu kita kah? Seberapa banyak waktu yang sudah kita berikan untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk diri kita sendiri, yang hanya kita fokuskan kepada diri kita sendiri? Dan waktu-waktu itu apakah ada sesuatu yang kita sisihkan untuk Tuhan, kita persembahkan kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apalagi yang mau kita persembahkan kepada Tuhan? Dari apa yang kita peroleh, berkat-berkat Tuhan yang kita terima, Bapak Ibu Saudara, apakah itu ada sesuatu yang sedang kita siapkan, komitmenkan di hadapan Tuhan bahwa aku mau memberikan kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah memberkatiku, maka aku akan memberikan kepada Tuhan. Hari-hari ini kita sedang bergumul untuk pembangunan rumah Allah, pembangunan gereja. Memang sampai dengan hari ini kita masih bergumul untuk pengurusan IMB gereja, yang sampai dengan sekarang masih terus kita doakan, kita upayakan, kita kerjakan supaya bisa selesai. Harapannya kemarin akhir September, tapi kita belum dapat kabar. Tapi itu tidak menjadi satu alasan bagi kita untuk kemudian berkata, ya sudahlah, stop, berarti tidak jadi. Enggak, itu satu proses. Seperti Daud, Tuhan katakan, kamu tidak bisa bangun rumah bagi Tuhan, karena tanganmu berlumuran darah, kamu tidak layak. Tapi dia tidak berhenti karena hal itu, karena perkataan Tuhan itu. Dia tetap di dalam komitmennya untuk pembangunan rumah Allah. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Apa yang kita mau persembahkan dari hidup kita, dari apa yang kita punya, yang diberikan Tuhan kepada kita, untuk kita mendukung pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita? Mungkin tidak banyak menurut ukuran manusia,
Tapi Tuhan bukan melihat masalah banyak atau sedikit. Yang Tuhan lihat adalah hati. Hati yang sadar bahwa hidup ini adalah karena anugerah. Apa yang kita punya itu pun adalah karena anugerah Tuhan. Karena berkat Tuhan bagi kita. Maka kita mau memberikan yang dapat kita persembahkan, yang dapat kita berikan bagi pekerjaan Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, sebagai majelis, sebagai pengurus di dalam komisi, Tuhan tidak minta banyak dari kita. Tuhan hanya minta hati yang sedia, yang rela untuk melayani Tuhan. Melakukan yang terbaik bagi Tuhan dari hidup kita. Itu yang Tuhan minta. Tuhan tidak minta banyak. Tuhan tidak minta seluruh hidup kita. Yang Tuhan minta adalah hati yang mau melayani. Hati yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar dari Daud pagi ini. Sadarlah akan hidup kita, bahwa semua adalah karena anugerah. Bahwa apa yang kita punya dalam hidup ini juga adalah karena anugerah. Maka persembahkanlah yang terbaik, karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Biarlah membawa kami kepada satu refleksi akan diri kami di hadapan Tuhan. Semakin merenungkan, semakin memahami akan maksud-maksud Tuhan bagi kami. Dan kiranya Tuhan menolong kami di dalam seluruh kehidupan kami yang semuanya adalah karena Tuhan. Akhirnya membawa kami kepada penyerahan diri, persembahan diri, memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kami terima kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Dan kiranya Tuhan yang memberkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.